bahwa namanya data time series, lalu ada kemungkinan bahwa dia itu masih belum stasioner atau sudah stasioner. Nah, stasioneritas data itu yang pertama diuji dengan korelogram. Korelogram adalah grafik dari korelasi. Jadi itu sebetulnya adalah nilai korelasi antar datanya, kemudian dibuat grafik. Nah, yang kedua dengan menggunakan uji, kemarin saya minta dengan DF dan ADF. DF itu Dickey-Fuller. Nah, ADF itu adalah Augmented Dickey-Fuller. Jadi itu sebenarnya sama, cuman kalau kalian memperhatikan, di uji DF itu hanya ada T statistikanya aja, sedangkan di ADF sudah muncul probabilitasnya. Ya. Nah, maka saya minta kemarin uji dengan dua tes, DF dan ADF. Nah, kalau Anda lihat hasil output kemarin, itu kan ada statistik, ada yang mungkin di buku ada McKinnon gitu ya. Kalau kalian bingung gimana cara baca McKinnon dan segala macamnya, gunakan yang ADF. Jadi yang digunakan yang ADF, kemudian yang dilihat adalah nilai probabilitasnya. Kalau probabilitasnya itu kurang dari 0,05, kurang ya, jadi kecil, maka dia sudah stasioner. Nah, ada kemarin yang membandingkan T lebih kecil dari 0,05. Diingat-ingat ya, uji T itu adalah T apapun. Kalau dilihat ada uji T statistik itu T hitung. Kalau namanya T hitung, itu berarti dibandingkan dengan T tabel atau dengan chi-square. Ya, tolong jangan lagi ada membandingkan nilai T statistik lebih kecil dari 0,05. Tolong jangan diulang lagi ya, ini salah besar. Kalian nggak boleh membandingkan nilai uji T hitung, itu nggak boleh. T hitung, T statistik dibandingkan dengan T tabel atau dengan chi-square. Gimana baca T tabelnya, Bu? Saya kalau jelaskan baca T tabel, saya ngulang statistik 1, statistik 2. Jadi saya nggak mau, saya emang nggak mau jelaskan gimana cara baca T tabel. Saya nggak mau jelaskan itu. Ya, itu udah sama mata kuliah dahulu. Nah, atau dengan chi-square. Oke, saya lanjut. Nah, yang namanya stasioner itu ada 3 level, ada 3 tingkatan. Ada yang namanya level, ada yang namanya first difference, ada yang namanya second difference. Level itu kalau ditulis namanya I0. First difference namanya I1, second difference namanya I2. Oke, tidak ada third difference, fourth difference itu tidak ada. Jadi hanya sampai levelnya second difference. Nah, apakah ini? Kalau level itu berarti dia data asli, XT. Ya, data itu sendiri, itu level. Kalau first difference, turunan pertama, diferensi pertama, maka dia adalah delta XT min 1. Artinya, first difference itu diperoleh dari XT dikurangi XT min 1. Ya, sedangkan second difference berarti turunannya lagi. Berarti dia adalah delta XT min 2. Berarti diperoleh dari XT min 1 dikurangi XT min 2. Ya. Kalian ingat nggak yang namanya data XT dikurangi XT min 1? Kalau kita punya data 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada data, jangan X deh. Ya udah nggak apa-apa. Ini ada data 5, 6, 7, 8, 9.
Kemudian XT-1-nya kan berarti ini kan 0. Ya kan? Ini 5, 6, 7, 8 gitu kan. Nah, kalau gitu yang namanya first difference itu gimana? XT dikurangi XT min 1. Maka ini 6 dikurangi 5. 7 dikurangi 6. 8 dikurangi 7. Nah, itu first difference. Ya, udah kalau kalian bingung lihat di ini aja. Lihat di hasil output aja. Oke. Maka namanya data, setelah kita cek stasionernya, kita akan tahu dia di I0, I1, atau I2. Kemudian nanti ketika diolah, yang dimasukkan ke dalam software yang sudah di difference, yang sudah stasioner. Ya, yang diolah yang sudah stasioner. Korelogram dan ADF, ADF itu hanya ngecek. Ya, hanya ngecek, tapi kita belum mengolah, kita hanya ngecek apakah dia udah stasioner atau belum. Oke. Nah, saya lihatkan untuk FUSE-nya. Ini FUSE dengan data IHSG, berarti ini data asli ya. Ini data asli bulanan dari 2015 Januari sampai 2020 Maret. Nah, dari sini kita tes dulu nih. Kita uji dulu si stasionernya dia. Sudah stasioner atau belum. Berarti view korelogram. Ya kan? Ada 3 pilihan. Level, first difference, second difference. Level dulu. Nah, kalau untuk ngecek stasioner lewat korelogram, langsung lihat ke probabilitasnya. Kalau probnya ini masih 0 semua, nah ini membacanya. Kalau untuk yang ini membacanya, dia dikatakan stasioner kalau lebih besar dari 0,05. Untuk korelogram ya, untuk korelogram membaca probnya itu lebih besar dari 0,05. Nah, jadi kalau seperti ini, lanjut ke si first difference. Nah, di first difference, oke, di first difference dia ada di awal, dia ada 3 leg yang dia kecil. Ya, leg 1, leg 2, ini kecil. Berarti yang bawahnya dia sudah stasioner. Nah, kalau kayak gini berarti dia mungkin stasioner di I1, mungkin belum. Nah, tapi tendensinya sudah mulai stasioner. Nah, Anda lihat auto correlation sama partial correlation-nya sudah mulai landai. Oke. Nah, kita cek sekarang ke si ketiga, view korelogram second difference. Nah, ini udah gede semua. Semuanya udah besar. Berarti kita yakin bahwa dia stasioner pada I2, second difference. Nah, maka sekarang kita bisa melakukan uji statistik. Jadi yang korelogram adalah uji grafis. Kita lakukan ke uji statistik. View, unit root test, pilih yang augmented decay Fuller. Itu bawahnya cuekin aja. Nah, lihat level. Oke. Itu di matanya di. Nah, di sini probabilitasnya untuk decay Fuller lebih besar dari 0,05. Maka pada I1 dia masih belum stasioner. Ya. Udah, nggak usah lihat yang lain-lain. Kalian kalau mau lihat, ini kan McKinnon test nih, augmented decay Fuller test statistik ini tes statistiknya punyanya McKinnon. Cara baca yang lainnya adalah nilai tes statistiknya ini harus lebih kecil dari teman-temannya yang di bawah ini. Cara lain. Nah, oke, kita cek yang di bagian second difference. Ya, apa?
lebih kecilnya itu minusnya dibaca atau tidak, Bu? Minusnya dibaca. Jadi kalau ini T hitung augmented behavior test statistik minus 1,509. Ya, berarti minus 1,059 lebih kecil dari kok lebih kecil? Kebalik ya aku ya? Iya, itu jadinya Gede hasilnya ya? kan lebih besar daripada Makinonnya, ya kan? Ya, makanya dia nggak stasioner. Bener kan? Makanya dia harusnya kan lebih kecil kan? Ya, bener. Harusnya lebih kecil, ternyata kan lebih gede. Jadi kan ini bener, memang dia posisinya belum stasioner. Ya, bikin dulu. Berarti minusnya dibaca Dibaca. gitu ya, Bu? Oke. Lanjut, kita cek ke level 2, first difference. Nah, di first difference dia sudah mulai, propnya udah mulai agak turun, tapi masih belum stasioner. Ya, jadi belum stasioner di I1. Maka kita cek yang terakhir, view, unit load test, second difference. Nah, yakinkan diri bahwa oke, stasioner untuk IHSG. IHSG berarti dia stasioner di I2 atau second difference. Ya, benar kan? T statistiknya lebih kecil dari critical value-nya. Mackinnon lebih kecil dari critical value. Nah, kita udah tahu sekarang, oke, data IHSG di I2. Ngolahnya gimana? Nah, sekarang saya akan semoga waktunya cukup ya. Saya akan ngajarin untuk cara kita nyimpan data ke bentuk level difference. Jadi data IHSG kita ini kan sekarang adalah bentuknya adalah level ya. Ini kan level. Ini kan level ya. Nah, ini nggak boleh diolah ya. Ini tidak boleh diolah karena ini masih level. Ini nggak boleh diolah. Maka ngolahnya kita ganti dulu, kita ubah dulu. Caranya adalah dari quick generate series, dari sini, Mbak Dara di mute, quick generate series, kemudian masuk. Kita ini kita membuat untuk ke first difference. Nah, caranya kita masukkan dulu namanya, ini nama jadinya, DIHSG sama dengan IHSG, lupa tahu. Oh ya, D kurung buka IHSG kurung tutup. Jadi kalau gagal diulang ya. Jadi yang atas, yang ini mana tadi? Nah, yang depan ini adalah nama variabel barunya nanti. Yang belakangnya ini adalah rumus hitungnya. Ya. Dah, kemudian di OK. Nah, lihat dia akan nambah satu variabel baru di IHSG. Ingat ya. Jadi, tak ulang yang ketinggalan. Quick generate series. Gitu. Kemudian rumusnya untuk mengganti adalah DIHSG
sama dengan D kurung buka I H S G kurung tutup. Yang ini nama variabel, yang ini adalah rumus. Nah, itu yang first difference. Nah, sekarang bagaimana dengan yang second difference? Kalau second difference, lagi ya, with generate series, kasih nama di sini, misalnya tak kasih nama D2 I H S G sama dengan kurung buka I H S G kurung tutup minus 2. Oke, kita ulang. Nama variabel yang mau dibuat adalah D2 I H S G. Rumusnya I H S G minus 2. Ya, kalau sudah oke. Nah, jadilah satu variabel. Kita sekarang punya 3 variabel. Ini IHSG, ini IHSG D2, ini IHSG D1 atau first difference. Nah, simpan dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, saya masuk sekarang ke Arma dan Arima. Ada 2 term di sini. Ada AR, auto regresif, kemudian ada MA, yaitu moving average. Kemudian ARMA, kepanjangannya adalah A5. Nah, apa itu? Oke, ide dasarnya dari sifat autoregresif. Apa itu sifat autoregresif? Bahwa daripada kita melihat faktor lain di luar variabel yang sangat banyak, maka untuk memudahkan, kita akan meramalkan pergerakan variabel itu dari dirinya sendiri. Dengan cara meregresikan nilai dirinya dengan diri sebelumnya. Sampai XP min N. Nah, kemarin ini yang disebut dengan model univariat. Nah, model univariat ini karena cuma satu, ya variabelnya cuma satu, jadi nggak ada variabel lain. Kalau kita ngomongkan IHSG, ya berarti kita hanya akan menggunakan IHSG, lalu kita akan meramalkan nilai IHSG di masa yang akan datang. Kita akan melakukan yang namanya forecast. Nah, ada istilah ordo. AR dan MA, itu kalau kita tulis, itu nanti ada di belakangnya, ini saya nggak bisa ganti ya, cuma bisa merah kok, jadi nggak bisa ngapa-ngapain dengan warna ini. Ada AR kurung buka P, kemudian MA kurung buka Q. Nah, P dan Q di belakang ini namanya adalah ordo atau order. Ada yang bilang ordo, ada yang bilang order, sama aja. Apakah itu? Itu adalah leg keberapa dia mulai bergerak. Jadi itu adalah leg keberapa AR P. Misalnya kita tulis AR 1. Berarti 1 ini adalah leg 1. MA
2. Berarti MA Q-nya adalah 2. 2 adalah leg 2. Leg 1, leg 2 tahu dari mana? Dari korelogram. Oke, nanti kita bahas. Nah, Arima dan Arma, ada Arima, ada Arma. Bedanya apa? Kalau Arma, AR dan MA, itu ya hanya R, P, MA, Q. Jadi kalau digabung berarti Arma, P, Q. Nah, sedangkan Arima, itu ordonya P, D, Q. Oke. Oke, kapan pakai Arma, kapan pakai Arima? Syarat utama Arma adalah dia harus stasioner pada level. Tuh. Tapi kalau Arma stasioner melalui proses difference, atau artinya dia stasioner pada level I1 atau I2, maka Arma menjadi Arima. Ya, ingat-ingat ya. Model Arma boleh kita gunakan kalau stasioner pada level I0. Tapi kalau ternyata tidak stasioner pada level, tapi stasioner pada level 1 atau level 2, maka kita menggunakan metode peramalannya Arima. Maka kalau Arma ditulis ordonya adalah PQ dan Arima adalah P, DQ, D ini menunjukkan dia stasioner di level berapa. Tuh. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kemudian ada yang dikatakan pure AR, tuh, pure autoregressive, pure moving average, atau gabungan. Nah, ini nanti kita tentukan dari bentuk korelogram, dari bentuk diagram ACF atau E dan PACF. Jadi, kalau di FUS itu AC, F itu apa? F itu function. Jadi makanya F itu nggak ditulis karena dia autocorrelation function sama partial autocorrelation function. Fungsinya kan nggak penting. Nah, kemudian ada lagi bentuk namanya sarma. Nah, sarma atau bisa juga dia ini sarima, katanya Anda buat dalam bentuk grafik, kemudian kok terlihat dia itu tipenya seasonal, berarti dia nggak bisa pakai arma, tapi pakai sarma. Ini dalam Oke, kalian kan kalau di awal-awal kan pasti melakukan Siapa ya? Nah, ketika awal ngolah data jauh sebelum bikin stasioner dan segala macam, itu kan pasti bikin dulu grafik. Ini buat di bab 1 misalnya. Nah, kalau dia itu dibuat grafik kemudian IHSG misalnya menunjukkan bentuk grafiknya kayak gini, berarti ini kecenderungannya dia punya tren. Bisa aja dia level. Tapi kalau ketika dibentuk grafik, dia bentuknya itu naik, turun. Naik, turun. Ini pada level, pada rentang yang sama,
Jadi naiknya ini, deltanya ini sama dengan ini. Kemudian polanya ini misalnya ini triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Nah, ini berarti dia tendensinya dia adalah data seasonal. Data apa yang kayak gini? Komoditas. Jadi kalau kalian pakai komoditas harga beras, harga cabai, mau melihat meramalkan harga cabai ya ke 5 tahun ke depan misalnya kan, nah, jadinya seasonal. Kenapa? Karena kan kita di Indonesia kena lebaran kan, pasti ketika lebaran itu harganya naik. Cuman kalau lebaran itu bisa seasonal, bisa siklis. Nah, hati-hati. Ya, atau malah bisa tren biasa. Kenapa kok tren biasa? Karena kan lebaran itu kan nggak mesti jumlah bulannya sama kan. Kadang kan dia akan geser. Nah, itu bisa aja nanti grafiknya berbeda. Nah, makanya hati-hati. Kemudian sekarang bagaimana kita melakukan yang namanya ARMA. Oke, ini bentuk umumnya. Ini model atau ini persamaan yang mendefinisikan AR. Yang atas ini adalah AR, yang bawah adalah MA. Ini AR. AR ordo P. Nah, lihat ya. Ini Y, YT, ini YT min 1, YT min 2. Jadi ini adalah misalnya IHSGT, IHSGT min 1, dan seterusnya. Ya, ordonya adalah P. Nah, MA, dia melihat pergerakan bukan dari datanya, tapi dari residual. Ya, ingat, residual itu sifatnya adalah random. Nah, makanya kenapa bisa MA itu estimasi dari residual? Karena residual sifatnya random. Kalau random berarti pergerakannya bisa dilihat. Sedangkan ARMA digabung. Dalam sebuah persamaan yang panjang, dia ada sisi autoregresif, ada sisi moving average. Kalau kita menuliskan persamaan autoregresif, di belakang masih ada residual. Ya, tapi kalau untuk moving average, ya dia nggak ada residualnya dong, orang dia sudah residual kok. Jadi, untuk persamaan gabungannya, di MA ini, nah ini mengambil porsi residual itu segini. Oke. Nah, sekarang langkah-langkahnya itu, langkah-langkah besarnya ada 4, identifikasi, estimasi, evaluasi, prediksi. Karena kita mainnya forecasting, peramalan, maka yang paling penting adalah prediksi. Dari mana nilai prediksi? Kita akan mendapatkan nilai prediksi ini dari model kesamaannya. Ini. Jadi nanti kalau kita udah ngitung ARMA-nya, kita akan dapat persamaan ini dengan ada angkanya, seperti persamaan regresi biasa. Nah, tapi nanti ada angkanya, jadi kita bisa ngitung, oh, berapa IHSG 2 tahun, 3 tahun, seperti itu. Nah, tolong diingat, forecasting ini sifatnya adalah jangka pendek. Jangka pendek itu berarti dia bertahan, model ini akan tobas di range 5 tahun, maksimal 8 tahun, 8 tahun itu udah panjang ya. Tapi dia robasnya 5 tahun, karena ini jangka pendek. Kalau mau jangka panjang, kalau mau kita bahas jangka panjang, maka kita nggak bisa pakai model yang univariat. Kita pakai yang multivariat, nanti temuan selanjutnya. Oke, saya akan masuk ke FUS untuk ARMA-nya.